Assalamualaikum, Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Asti. Apa kabar, Bu? Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Ayu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya, Bu Ayu ya. Ya Bu Asti. Iya. Untuk kali ini Bu Ayu bertindak sebagai coach dan Bu Hanisa sebagai coachee. Ya, apa Ya. kabar Bu Hanisa? Alhamdulillah sehat Bu Asti. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini untuk kegiatan awal akan saya jelaskan sedikit tentang rubrik penilaiannya ya. Di sini terdapat 3 kompetensi coaching yang akan dinilai. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya nantinya juga dalam coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan tidak lupa pula sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, Bu Ayu, sebelumnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan observasi kali ini? Baiklah Bu Asti, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah itu pada lebih bahan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Itu yang akan saya kembangkan Bu Asti. Baik Bu Ayu, berarti pada kegiatan observasi kali ini kompetensi yang ingin akan Ibu kembangkan spesifiknya adalah pada mendengarkan secara aktif ya Bu Ayu. Iya Bu Asti. Baiklah. Selanjutnya indikator apa atau indikator ketercapaian dan tujuan apa yang akan Ibu inginkan dalam kegiatan observasi kita kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah pada mencari solusi di permasalahan yang ada pada si coaching tersebut. Mudah-mudahan dengan coaching ini solusi yang didapatkan nanti akan selaras dengan berjalannya coaching tersebut, Bu Asti. Oh, baik. Berarti nantinya diharapkan Bu Hanisa sebagai coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu Ayu. Iya, Bu Asti. Baiklah, demikianlah kegiatan pra observasi kali ini. Silahkan Bu Ayu memulai kegiatan coachingnya bersama coach. Silahkan Ibu. Baik, ya baik Bu Asti, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hanisa, gimana kabarnya nih Bu Hanisa? Waalaikumsalam Bu Ayu. Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Bu Ayu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Anissa. Baik Bu Hanisa, ngomong-ngomong nih dalam pertemuan kali ini atau coaching kali ini, permasalahan apa yang ingin Bu Hanisa bicarakan kepada saya ya Bu Hanisa? Gini Bu Ayu, saya ini memiliki murid di kelas. Ada tuh dari beberapa murid saya, satu orang ini malas sekali buat PR-nya Bu Ayu ya. Jadi bagaimana kira-kira tindakan atau solusi yang terbaik saya berikan kepada anak tersebut? Oh, permasalahannya ada satu orang murid, Bu Hanisa nih ya, Mm-mm. yang malas lah gitu mengerjakan tugas atau PR-nya gitu ya Bu Hanisa ya. Iya benar. Jadi, di sini Bu Hanisa ingin membahas tentang siswa yang malas tadi mengerjakan PR. Kemudian, dalam percakapan kita kali ini, yang ingin Bu Hanisa capai tentang permasalahan siswa tersebut itu dari segi mananya ya Bu Hanisa? Saya berharap sangat nih ya Bu Ayu, dengan diadakan coaching hari ini, saya bisa menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, masalah siswa tersebut yang malas buat PR gitu, Bu Ayu. Oh gitu ya Bu Hanisa. Eh, jika diletakkan skala dari nomor 1 sampai 20 dalam berbentuk angka ya Bu Hanisa ya,
anak tersebut tadi kira-kira ada di skala pada angka nomor berapa ya Bu Hanisah? Kalau saya rentang-rentangkan angka ya Bu Ayu ya, anak ini di rentang angka 5 Bu Ayu. Iya 5. Kenapa tuh Bu Hanisah boleh rentang angka 5? Saya rentangkan yang kelima karena menurut saya anak ini tidak sering-sering juga tidak buat PR, cuma ya kadang-kadang adalah hari-hari yang mungkin rajin PR-nya diselesaikan dari rumah. Kadang-kadang ada juga hari-harinya itu PR-nya dilupakan begitu Bu Ayu. Ketika ditanya katanya lupa. Terus begitu jawabannya Bu Ayu. Oh begitu ya Bu Hanisah ya. Kemudian kemungkinan langkah yang ingin Bu Hanisah lakukan untuk meningkatkan kesadaran anak tersebut atas tugas yang harus ia lakukan itu seperti apa Bu Hanisah? Eh, Langkah saya ya Boy ya, langkah saya ke depan itu rencananya saya ingin bertanya dulu kepada anak tersebut apa masalah yang ia hadapi sehingga kenapa begitu PR seringnya lupa. Terus saya juga akan memberi semangat gitu ya biar anak ini merasa tanggung jawabnya melaksanakan PR, mengerjakan PR itu ada pada dirinya sendiri gitu Bu Ayu. Oh baik Bu Hanisa. Kemudian Bu Hanisa sudah melakukan langkah-langkah tersebut. Kira-kira ada tidak hambatan yang Bu Hanisa dapatkan ketika melakukan strategi tersebut tadi? Hambatan ya, hambatan yang saya hadapi sepertinya menimbulkan ini Bu Ayu, menimbulkan cemburu sosial pada anak-anak yang lain karena anak-anaknya beranggapan mereka tuh diperlakukan dengan sama begitu, yang tidak buat PR sama yang buat PR itu sepertinya diperlakukan dengan sama. Jadi saya ingin mengatasi masalah tersebut agar anak-anak ini tidak merasa kecewa begitu Bu Ayu. Iya. Kemudian cara Bu Hanisa mengatasi dari hambatan tersebut itu seperti apa ya Bu Hanisa? Kalau boleh saya tahu. Baik Bu Ayu ya, yang saya lakukan itu pertama saya tanya permasalahannya kepada anak, kenapa masalahnya tidak buat PR begitu. Jadi sehingga anak ini merasa dirinya itu memiliki tanggung jawab yang besar ketika diberi tugas oleh gurunya. Kemudian saya juga mendekati, memotivasi, terus juga saya telusuri apa yang ia lakukan pada malam hari sehingga PR-nya sering tidak dikerjakan. Begitu, Bayu. Oh itu ya. Tadi cara mengatasi hambatan tersebut. Kemudian kira-kira kalau Bu Hanisa sudah melakukan tindakan, tadi kan udah ada skala angka yang Bu Hanisa tentukan itu baru 5 ya Bu Hanisa. Iya. Kira-kira apabila sudah melakukan tindakan, berapa kisaran skala tingkatan angka yang siswa tersebut dapatkan? Menurut saya ya, Bu Ayu, kalau diangkakan 10 itu kan terlalu sempurna ya, dari 5 ke 10 itu terlalu cepat. Menurut saya berharap anak ini berada di angka 7 Bu Ayu. Cukup menurut saya 7. Oh, 7 ya Bu Hanisa. Agak inilah ada peningkatan ya gitu Bu Iya, Hanisa ya. iya betul. Telah dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran anak tersebut. Kemudian ini sudah Bu Hanisa lakukan langkah-langkah. Kira-kira ini kan merupakan komitmen dan tanggung jawab Bu Hanisa. Kira-kira dalam melakukan komitmen dan tanggung jawab ini, apakah ada rekan atau pihak lain yang dapat membantu Bu Hanisa nanti? Rekan yang bisa membantu saya ya Bu Ayu, saya rasa rekan sejawat saya yang merupakan guru kelas anak ini yang di kelas sebelumnya Bu Ayu, karena saya ini baru berapa bulan ini menghadapi anak tersebut. Mungkin saya pikir guru guru kelas yang sebelumnya itu merasa lebih mengerti pada anak ini. Insya Allah mungkin dia bisa bantu saya Bu Ayu. Oh, mudah-mudahan ya Bu Hanisa. Kira-kira rencana aksi yang akan Bu Hanisa lakukan ini kapan akan dilaksanakan?
Secepatnya ya kalau bisa Bu Ayu, insya Allah besok saya akan lakukan ini agar anak ini lebih bertanggung jawab pada tugas yang saya berikan Bu Ayu. Lebih cepat kan lebih bagus ya. Iya, Bu Anissa, luar biasa Bu Anissa. Mudah-mudahan strategi yang Bu Anissa lakukan itu tepat agar anak tersebut kesadarannya itu meningkat. Tahu bahwa dia adalah seorang murid, jadi ada tanggung jawab dan haknya gitu. Ini kita sudah lumayan panjang lebar ya Bu Hanisah ya. Ini Iya. mungkin dari ujung kegiatan coaching kita pada hari ini. Kemudian apa yang Bu Hanisah dapatkan waktu coaching yang kita laksanakan ini? Saya merasa lebih menemukan jalan keluar yang baik begitu Bu Ayu. Dengan saya bercerita kepada Bu Ayu sebagai coach, sudah memberikan saya semangat juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya merasa lebih terarah nanti akan apa yang akan saya lakukan begitu Bu Ayu. Oh baik Bu Hanisa, saya juga terima kasih Bu Hanisa karena Bu Hanisa sudah kita sama-sama sebagai pendidik, tentunya permasalahan yang kita hadapi itu berbagai macam gitu ya, tidak hanya satu dan satu, tapi berbeda-beda, tapi intinya solusi yang diharapkan itu dapat membantu untuk membuat rencana aksinya nanti. Mungkin coaching kita sampai di sini dulu, Bu Hanisa. Nanti saya tunggu ya Bu Hanisa. Kalau Bu Hanisa sudah melakukan rencana aksinya, sharing-sharing info dan berbagi info kepada saya ya Bu Hanisa ya. Oke baik, terima kasih ya Bu Ayu sudah mendengar keluhan hati saya ya. Iya Bu Hanisa, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Bu Hanisa. Baik, Mbak Nisa, saya tutup coaching kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ayu, sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Selama observasi, tadi ini kita masuk dalam pasca observasi ya Bu Ayu. Baiklah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi ya Bu Ayu? Saya lakukan sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, Bu Asti, itu mendengar secara aktif. Kemudian di sini saya dapatkan yang baru yang saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh. Artinya coach dan coaching hadir secara penuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di coaching. Itu Bu Asti. Oke, baik. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan sudah dijalankan dengan baik ya Bu Ayu. Tadi hasil pengamatan saya itu saya ada beberapa catatan yang udah saya catat, yaitu kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah lancar antara coach dan coachee juga sangat aktif, timbal balik, sudah bagus komunikasinya. Kemudian Bu Ayu juga sudah menjalankan percakapan coachingnya dengan alur Tirta. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya, Bu Ayu? Mungkin kompetensi coaching yang akan dikembangkan untuk selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Sebagai coach, mungkin tentunya itu adalah salah satu komitmennya harus membuat pertanyaan yang sangat berbobot untuk si coach, sehingga si coach ini bisa memaparkan materi yang sangat luas gitu. Bisa memaparkan isi dari keluh kesahnya itu yang sangat luas kepada si coach gitu, Bu Asti. Oke, baik Bu Ayu. Berarti untuk kompetensi berikutnya adalah ingin mengembangkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ayu. Nah,
kira-kira nih untuk rencana ke depannya nih, untuk kompetensi yang akan dikembangkan, apa rencana yang atau strategi yang Ibu siapkan? Mungkin strategi yang saya siapkan, saya lebih banyak literasi gitu, membaca referensi yang relevan, kan dari jurnal yang membahas tentang coaching atau dari materi modul-modul yang membahas tentang coaching, sehingga pada saat melakukan coaching kita lebih tahu teorinya dulu, baru kita setarakan dengan praktiknya, Bu Asti. Oke, baik sekali ya strateginya, Bu. Semoga nantinya ke depannya kompetensi yang akan dikembangkan bisa dijalankan dengan baik ya, Bu Ayu. Baik, Bu Asti, insya Allah. Baiklah, mungkin sampai di sini kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih kepada Bu Ayu sebagai coach dan kepada Bu Hanisa sebagai coachee. Mungkin di lain waktu kita akan bisa berjumpa lagi pada kegiatan observasi yang lain. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Bu Asti dan Bu Hanisa nih? Alhamdulillah sehat. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Rati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Karimun. Baiklah, pada kesempatan ini saya bersama Ibu Asti dan Ibu Hanisa. Di sini saya berperan sebagai observer atau supervisor. Bu Hanisa di sini sebagai coach dan Bu Asti sebagai coachee. Baiklah, sebelum dimulai kegiatan coaching pada kali ini, di sini saya akan sedikit bertanya kepada Bu Hanisa sebagai coach. Kita akan melakukan pra-observasi dulu ya, Bu Hanisa. Iya, Bu Ayu. Baiklah, di sini dalam melakukan sebuah coaching, kita harus mengetahui dulu kompetensi coaching. Yang pertama itu kesadaran penuh, present, kehadiran penuh, present, kemudian pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Ya Bu Anissa ya. Iya benar, Bu. Baiklah, kali ini saya akan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bu Hanisa. Yang Iya. pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan coaching kita pada hari ini, Bu Hanisa? Baik, Bu Ayu, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan melaksanakan kompetensi coaching. Yang pertama, saya berusaha present gitu, Bu Ayu ya, kehadiran penuh dengan masalah coaching saya nanti. Kemudian saya juga berusaha mendengar aktif keluhan-keluhan apa nanti yang disampaikan akan coach saya. Kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coach saya nanti menemukan masalahnya, begitu Bu Ayu. Oke, Bu Anissa. Pertanyaan selanjutnya, untuk kompetensi mana yang akan secara aktif untuk Ibu observasi dalam kegiatan coaching kita kali ini? Untuk ke kompetensi yang spesifik menurut saya itu, saya akan menjadi pendengar yang aktif, Bu Ayu. Oke, berarti pendengar yang aktif ya, Bu Anissa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa indikator tujuan pengembangan yang akan Bu Hanisa lakukan dalam kegiatan coaching pada kali ini, Bu Hanisa? Saya ingin mengembangkan bagaimana agar coach saya nanti bisa menemukan sendiri masalahnya. Kemudian saya juga akan memberikan jalan-jalan bagaimana coach nanti bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik begitu.
Bu Ayu? Baik, Bu Hanisa, semoga coaching yang dilakukan coach, Bu Hanisa sebagai coach dan Bu Asti sebagai coachi bisa menemukan solusi dalam mempermudah coachi untuk langkah selanjutnya ya Bu Hanisa ya. Iya, Bu Ayu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan coaching. Silahkan Bu Hanisa bersama Bu Asti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanisa. Bu Asti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Baik, Bu Asti. Seperti kemarin ya, bincang-bincang kita, Bu Asti pernah berkata sama saya, Bu Asti ingin berbincang sesuatu gitu sama saya. Kira-kira apa ini mau diceritakan nih, Bu Asti? Iya, ini Bu, saya ada masalah sedikit nih di kelas tentang ada salah satu siswa saya ini yang sering terlambat datang ke sekolah gitu. Jadi udah banyak kali dia tidak datang ke sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya mau Ibu tolong coaching saya gitu, biar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Oke, baik. Jadi Bu Asti ini ada masalah tentang siswanya di kelas ya, yang sering datangnya terlambat begitu ya, Bu Asti ya. Nah, sebelum kita bercerita lebih panjang ya, kira-kira nanti apa yang Bu Asti harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu Asti? Tentunya ya nantinya saya pinginnya tuh nanti anak yang tadinya sering terlambat itu jadi tidak terlambat lagi, Bu. Iya, Itu. iya Itu benar yang Bu saya Asti. harapkan. Iya, benar sekali. Kita harapan gurunya kan selalu pengen yang terbaik pada anak didik kita ya, Bu Asti ya. Baik, Iya. Bu Asti, bisa ndak Bu Asti ceritakan sedikit bagaimana ini anak ini sering terlambat gitu, Bu Asti? Eh saya sudah beberapa kali gitu ya bertanya, melakukan pendekatan secara pribadi. Katanya dia sering ini, sering tidur malam terlalu tidur terlalu larut malam. Mm-mm. Kemudian memang sepertinya orang tuanya ini seperti tidak tidak terlalu peduli gitu ya dengan sekolah anaknya. Saya tanya orang tuanya juga ikutan bangun siang ini, Bu. Oh, begitu ya Bu Asti ya. Heeh, anak ini Ya, sering tidur malam, orangnya tuanya juga ikut bangun siang. Heeh. Jadi kira-kira kalau selama ini dalam tahap penilaian Bu Asti ya, kalau anak-anak diangka-angkakan begitu dari angka rentang 1 sampai 10, kira-kira posisi anak ini berada di angka berapa ya Bu Asti? kalau menurut saya ini anak ini di rentang angka 5 lah, Bu. Angka 5 ya. Heeh. Itu alasan Bu Asti mengatakan anak ini di rentang 5 itu apa ya? Karena sudah lebih, kalau saya hitung-hitung sudah lebih dari, adalah lebih dari 5 kali ya, dia sudah datangnya tidak tidak tepat waktu gitu ya. Itu rentang dia terlambat itu bisa sampai 30 sampai 40 menit itu, Ibu. Oh, begitu ya. Berarti anak ini terlambatnya udah sampai 30 menit ya. Eh, berapa lama itu Bu Asti? Apakah setiap hari atau ada hari-hari tertentu atau bagaimana itu Bu Asti melihat anaknya Bu Asti ini? Nggak tentu, Bu. Kadang eh ya pokoknya nggak tentu lah, nggak setiap hari sih. Ada beberapa kali dalam seminggu tuh ada aja dia terlambat gitu. Oh, gitu ya Bu Asti ya. Iya. Jadi ada aja terlambat dalam 1 minggu. Nah, kira-kira rencana ke depan nih, rencana-rencana apa yang akan Bu Asti lakukan sehingga nanti Bu Asti melihat anak ini tidak terlambat lagi Bu Asti? Kalau rencana eh saya pingin ini sih menghubungi orang tuanya gitu ya, Bu. Mm-mm. Karena saya lihat gitu ya, em, orang apa nih, kalau di rumah itu yang paling punya peran untuk membangunkannya orang tuanya ya. Saya sebetulnya sudah juga ini memberikan opsi ya atau pilihan gitu sama anak ini. Coba kamu pakai alarm. Mm-mm. Terus alarmnya kan orang tuanya juga kan yang bisa mengatur gitu ya. Iya.
Sepertinya nggak dijalankan juga, katanya orang tua saya lupalah, apalah gitu ya, banyak alasannya. Kemudian, eee, ya itu orang tuanya itu, memang tidak ada inisiatif untuk kalau kalau orang tua yang lain sepertinya memang pastinya kalau pagi-pagi mungkin anaknya udah cepat dibangunkan ya, Bu, ya. Mm-mm. Mungkin saya lebih lebih apa, melakukan pendekatan kepada orang tua gitu, Bu. Rencananya saya mau bikin surat panggilan kepada orang tua. Baik, iya bagus sekali. Saya setuju ya Bu Asti, karena kita ini guru memang berharap anak itu lebih baik gitu. Jadi kira-kira dari cara-cara rencana Bu Asti lakukan, ada ndak yang ada hambatannya begitu atau kendala-kendala apa yang Bu Asti hadapi? Kalau selama ini kendalanya, eee, mungkin ini ya, menghubungi orang tuanya ini agak susah nih, Bu. Karena, saya sudah bilang sama anak itu, nomor saya sebetulnya sudah ada sama anak itu. Cuman kalau dia tidak datang itu pun, kenapa nggak hubungi Ibu, kenapa nggak WA gitu ya. Kayaknya Hmm. susah kali gitu. Memang orang tuanya ini ya memang, tidak punya inisiatif gitu. Oh Jadi saya iya. kendalanya memang komunikasi dengan orang tuanya nih agak susah ini. Oh Jadi iya. mhm, makanya saya ke depannya mungkin, akan suruh orang tuanya ke sekolah aja. Oh begitu ya Bu Asti ya. Jadi cara udah Bu Asti lakukan, dekati orang tua, suruh ngubungi Bu Asti sendiri. Ternyata juga nanti Bu Asti juga akan melakukan meminta orang tuanya untuk hadir ke sekolah gitu ya Bu Asti ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira nih Bu Asti, kalau misalnya nih, kalau Bu Asti sudah melakukan semua itu, anak-anak ini bisa Bu Asti targetkan atau direntangkan ke angka berapa nih Bu Asti? Kalau dari rencana saya, mungkin di angka 7 lah, Bu. Angka 7 ya, ya bagus sekali, luar biasa semangat ibu gurunya nih. Eh, kapan nih rencana nih Bu Asti nih nak melakukan itu semua agar anak ini tidak terlambat lagi ke sekolah? Oke, kalau rencana, Bu, mungkin minggu depan deh, Bu, saya coba karena minggu ini kayaknya saya sibuk sama ujian nih, Mm-mm. menghandle ujian, jadi saya mulai minggu depan lah, Bu. Minggu depan ya Bu Asti ya. Nah, minggu depan nanti Bu Asti akan mencoba segala hal yang Bu Asti lakukan. Kira-kira nih, kira-kira berapa lama nih target Bu Asti sehingga anak ini bisa hadir ke sekolah tidak terlambat lagi nih Bu Asti? Target ya, Mm-mm. target saya lihat dalam 2 minggu ke depan lah, Bu. 2 minggu Wah, setelah saya melakukan ini ya, melakukan tindakan. wah, luar biasa ya, 2 minggu ya. Baik, Bu Asti, nanti 2 minggu lagi kita bincang-bincang ya. Kita lihat bagaimana perkembangan anak Bu Asti ini. Semoga anak ini tidak terlambat lagi hadir ke sekolah. Kan gitu, Bu Asti ya. Iya, Baik, Bu Asti. Ya, sepertinya waktu kita ini tidak panjang nih, Bu Asti. Waktu kita terbatas. Waktu kita sangat singkat. Nanti kita akan temui lagi 2 minggu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini nih, apa yang kira-kira Bu Asti dapatkan nih? baik, Bu, dari bincang-bincang kita tadi, eee, sepertinya saya mulai menemukan solusi nih untuk masalah saya. Tadi saya mulai agak buntu nih mau diapain lagi anak ini ya. Tapi sepertinya saya sudah mulai ketemu nih apa tindakan atau rencana saya ke depannya. Iya, baik. Sama ya, Bu Asti kita juga sebagai guru saya juga ada siswa saya seperti itu. Mungkin dengan saling sharing kita begini, berkolaborasi, saya juga bisa mungkin melakukan yang seperti Bu Asti lakukan. Ya begitu Bu Asti ya. Iya iya betul, Bu. Iya, baik Bu Ya, Asti. Saya pikir pembicaraan kita sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Asti sudah percaya sama saya untuk menceritakan segala masalahnya. Semoga nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu iya. Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anissa dan Bu Asti tadi sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Yang bertindak sebagai coach adalah Bu Hanisa dan coach sebagai Bu Asti. Sepengamatan saya sebagai observer atau supervisor,
Di sini Bu Hanisa sebagai coach sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta yang jelasnya sesuai dengan kompetensi coaching. Yang pertama di sini dari catatan saya, Bu Hanisa sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang ia mau kembangkan tadi, yaitu tentang mendengar secara aktif ya Bu Hanisa. Semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Hanisa ya. Mengenai coaching tadi pada Bu Hanisa, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Hanisa kembangkan untuk selanjutnya nanti? Baik Bu Ayu, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot nih Bu Ayu, karena saya sepertinya belum banyak gitu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin ke depan saya bisa lakukan itu Bu Ayu. Oke, selanjutnya strategi apa yang Bu Hanisa akan lakukan agar kompetensi yang Bu Hanisa mau kembangkan ini lebih terarah gitu Bu Hanisa? Strategi ya Bu Ayu ya, strategi yang saya lakukan, saya akan banyak belajar lagi, mungkin belajar dari orang yang lebih berpengalaman, kemudian juga saya akan sempat-sempatkan untuk browsing gitu ya Bu Ayu, melihat bagaimana seorang coach berbicara atau mendengarkan masalah dan coachingnya. Terus saya akan berusaha browsing di YouTube, mungkin bisa jadi saya saling sharing sama orang yang sudah pernah mengalami hal itu. Begitulah insya Allah saya lakukan Bu Ayu. Baik Bu Hanisa, luar biasa sekali ya Bu Hanisa. Semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Bu Hanisa untuk kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Asti sudah bertindak sebagai coach pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanisa. Bagaimana kabar Asti hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, alhamdulillah. Dengar-dengar nih, Asti mau mengadakan coaching ya? Iya nih. Iya, dengar-dengar Cie mau jadi coach ya rupanya Asti ini. Iya. Nah, untuk proses coaching kali ini nanti saya jadi pengamatnya ya, boleh kan Ibu Asti? Boleh, Bu. Boleh. Oke, nanti sebelum melakukan coaching, ada sesuatu yang mau saya diskusikan sedikit nih. Di dalam kegiatan coaching nanti, saya akan melihat kegiatan apa yang Bu Asti lakukan. Nah, saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching kita ya, Bu Asti ya. Iya, Bu. Nah, Baik. baik Bu Asti, saya ada beberapa pertanyaan nih. Saya mau lihat nanti apakah coaching Bu Asti sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Boleh nih Bu Asti? Boleh, Bu. Oke Bu Asti, sebelum kita melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih mau bertanyakan sama Bu Asti. Baik, Bu Asti, nanti setelah Bu Asti coaching, kira-kira kompetensi apa nih yang mau ingin Bu Asti kembangkan saat Bu Asti coaching sama coach Bu Asti nanti? Baiklah, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya sesuai dengan kompetensi coaching ya, Bu. Yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin menjalankan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Iya, baik. Dari 3 kompetensi tadi tuh, kira-kira kompetensi mana ya yang lebih spesifik yang ingin diobservasi untuk hari ini nih, Bu Asti? Kalau lebih spesifiknya, saya mungkin tentang kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh ya, Bu Asti. Baik,
Terus pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian yang diharapkan itu dan tujuan pengembangan seperti apa yang Bu Asti harapkan nantinya? Saya mengharapkan nantinya dari kegiatan coaching, eee, masalah yang dihadapi oleh coach itu tuh nanti akan terselesaikan gitu, Bu, akan dijumpai, solusi dari masalahnya. Kemudian saya juga, inginkan, eee, alur tirta, pada kegiatan coaching itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu, Bu. Iya baik, Bu Asti. Nanti saya akan melihat bagaimana proses berjalannya coaching antara Bu Asti sama coachingnya ya. Bagi waktunya saya berikan kepada Bu Asti. Silahkan melakukan coaching Bu Asti sekarang. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu Anissa. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Asti. Apa kabar nih Bu Ayu? Masih semangat? Alhamdulillah baik Bu Asti. Oke, baiklah. Eh, Beberapa hari yang lalu Bu Ayu ada WA saya, katanya ada sedikit masalah yang mau diceritakan sama saya. Ya Bu Ayu. Iya Bu Asti. Kali ini kira-kira saya boleh tahu apa masalahnya Bu Ayu? Oh gini Bu Asti, permasalahan di kelas saya Bu Asti, ada siswa saya itu dia di awal pembelajaran itu sudah mulai kurang fokus dalam belajar. Jadi dia itu anaknya aktif tapi buat hal sendiri kelas itu. Kalau kita menjelaskan pelajaran, dia asik buat kegiatan sendiri aja gitu Bu Asti. Oh, baik. Berarti ini saya tangkap masalahnya adalah tentang anak yang tidak bisa fokus atau kurang fokus ya dalam pembelajaran ya Bu Ayu. Iya Bu Asti. Atau ini bisa dikategorikan anak ABK Bu Ayu? Dia tidak anak khusus sih, dia sama dengan anak yang lain, normal. Cuma dia memang punya kelebihan tersendiri gitu Bu Asti. Oh iya, berarti hiperaktif ya Bu ya. Iya, iya. Oke, baiklah. Dalam kegiatan coaching kita nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik Bu Asti. Yang ingin saya dapatkan adalah mungkin solusi atas penyelesaian masalah di kelas saya ini Bu Asti. Mungkin lebih ke situnya Bu Asti. Baik Bu Ayu, berarti nantinya masalahnya tadi kan ingin anak ini lebih fokus gitu ya Bu Ayu. Dan nantinya ya dari coaching ini nanti Bu Ayu akan menyelesaikan masalah anak tersebut ya. Iya Bu Asti. Baiklah. Kalau menurut Bu Ayu nih, eh, idealnya itu anak itu yang fokus itu seperti apa kalau menurut Bu Ayu idealnya? Kalau menurut saya anak yang ideal itu di awal kita belajar tentunya harus konsisten gitu. Jadi anak itu sebelum masuk kelas itu udah punya niat yang baik gitu kan. Hari ini saya mau belajar gitu. Kira-kira itu kan niatnya dari rumah itu sudah punya niat yang tulus dari hati datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi dia sampai ke kelas itu langsung ini kita kasih aba-aba apa dia langsung menerimanya dengan rasa yang tulus dari hatinya. Jadi pada saat dia menerima pelajaran, fokus apa yang kita sampaikan itu dia dapat intisarinya dari penjelasan penyampaian materi yang kita sampaikan. Gitu, Iya, baik. Berarti ini yang saya tangkap adalah Ibu Ayu pinginnya itu anak itu fokusnya itu tuh apa yang Ibu Ayu katakan atau suruh dia merespon gitu ya Bu Ayu? Iya bos. Merespon dengan aktif gitu ya. Baiklah Bu Ayu. Tadi itu idealnya kan seperti itu, Bu Ayu pinginnya kayak gitu ya. Kira-kira kalau direntangkan dengan nilai gitu ya, dengan angka, kira-kira anak Bu Ayu ini pada level berapa ini Bu Ayu?
Kalau saya rentangkan dengan angka, anak ini masih di angka 5, Bos. Oh, di angka 5. Baiklah, kalau saya boleh tahu, Wahyu, selama ini apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk Yang mengatasinya? udah pernah saya lakukan, jadi di kurikulum Merdeka sekarang itu kan berbeda dengan kurikulum 13. Jadi sebelum pembelajaran itu kan kita harus ada asesmen awal dulu sebelum pembelajaran. Mhm. Jadi asesmen awal itu kita bisa mengatasi emosi anak tersebut. Misalnya kita menanyakan hari ini anak-anak sedang merasa apa, misal bahagia atau sedih, saya lagi tidak enak badan atau sakit gitu seperti itu. Jadi anak-anak itu punya emosi tersendiri gitu di hari tersebut. Di asesmen awal yang biasa saya lakukan. Kemudian masuk ke tahap kegiatan awal pembelajaran, tentunya kita mengadakan seperti yang sudah kita pelajari dulu itu tentang diferensiasi, kemudian sosial emosional. Di situ juga kita bisa di kegiatan awal itu memberikan motivasi kepada anak tersebut selain memberi apresiasi. Kemudian agar anak itu mau fokus, kita tentunya harus mencari kebutuhan anak tersebut dulu. Gitu, kita buat kebutuhan siswa itu apa. Jadi kita tahu, oh anak ini tuh maunya tipe belajarnya seperti ini, anak ini mau tipe belajarnya seperti ini, dan anak ini mau tipe belajarnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat kebutuhan anak tersebut. Kemudian kalau kita sudah tahu kebutuhan anak tersebut dalam kegiatan inti pembelajaran, kita senang memilah-milahnya. Dan saya juga akan melakukan ice breaking. Tentunya kalau anak-anak kalau ada ice breaking kan anak-anak merasa lebih fokus dalam melakukan sesuatu gitu, lebih semangat gitu dalam melakukan sesuatu. Begitu Bu Iya, Asti. Mbak. Baik Bu Ayu, berarti, dari apa yang sudah Ibu lakukan gitu ya, banyak tadi ya saya lihat, mulai dari asesmen awal, mulai dari menanyakan, perasaan anak gitu ya, tentang emosi anak gitu, terus memberikan ice breaking untuk lebih memotivasinya. Kira-kira dari usaha-usaha Bu Ayu ini, mana usaha yang kira-kira, memberikan peningkatan pada anak ini? Jadi usaha yang sudah saya lakukan itu kemarin kayaknya peningkatan itu apabila kita memberikan ice breaking. Karena Baik. anak-anak pada memberikan ice breaking ini lebih bersemangat. Bu, hari ini kita ice breaking apa? Bu, hari ini kita ice breaking apa? Gitu kan, dia bertanya-tanya gitu kan. Berarti dengan ice breaking, anak-anak lebih termotivasi untuk belajar lebih semangat lagi. Selain itu, mungkin anak-anak lebih suka kalau kita mengadakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang berbeda-beda tentunya. Jadi anak-anak tidak merasa bosan dan anak-anak juga merasa fokus dengan apa yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Baik Bu, berarti, eee dari yang sudah Ibu lakukan ini, apakah Ibu akan melanjutkan untuk tindakan berikutnya karena sudah ada peningkatan ya, Ibu memberikan ice breaking, apakah, ice breaking ini akan Ibu tetap lanjutkan ke depannya? Iya Bu Asti, saya rasa S-Breaking ini harus tetap dilanjutkan. Seperti saya itu mencari tutorial-tutorial di TikTok gitu kan, udah banyak sekarang itu kan S-Breaking yang beredar gitu kan. Jadi anak-anak itu di kelas tidak merasa bosan dengan S-Breaking. Jadi kan apalagi kita membuat S-Breaking itu di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dikasih S-Breaking dulu, anak-anak lebih termotivasi seperti itu. Apalagi ice breaking-nya itu berupa ini tanya jawab seperti itu. Anak-anak lebih suka yang seperti itu, Bu Aski. Oke, baiklah, kira-kira nih, Bu Ayu, selesai pembelajaran? Mungkin tidak semuanya ya Bu Asti, sebagian dari kelas. Kalau kelas itu berjumlah 30-an, setengahnya lah dari 30 anak itu paling 15 itu yang masih fokus gitu.
Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain melihat anak yang 15 orang ini, dia juga, "Oh kok kawanku bisa fokus ya, saya tidak bisa fokus." Berarti dia dengan melihat kawannya fokus, dia termotivasi untuk fokus dalam menerima pembelajaran. Baik, Bu. Berarti, ke depannya Ibu akan, melakukan ice breaking yang lebih bervariatif begitu ya, Bu, ya. Kira-kira ada rencana lain selain ice breaking? Selain ice breaking, mungkin kita dalam pembelajaran itu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya itu tentang model dan metode pembelajaran sekarang itu kan banyak yang kooperatif. Jadi masing-masing dalam pembelajaran itu apabila kita kasih model yang berbeda-beda, anak lebih aktif gitu. Seperti kita melakukan praktik gitu kan, karena saya biologi gitu, anak-anak lebih suka banyak praktiknya dibandingkan teorinya. Mereka kayaknya kalau kita kasih teori itu malas untuk membaca, kurang literasinya. Tapi kalau kita kasih praktik, anak-anak itu kayaknya, Bu, besok kita praktik, lebih semangat seperti itu, Bu Asti. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap ini ke depannya selain ice breaking juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu? Iya, iya, Karena Bu Asti. mungkin karena dia hiperaktif, berarti mungkin dia termasuk kategori kinestetik, mungkin begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu Asti. Oke, baiklah. Eee, berarti ke depannya ini apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain? Atau ada pihak yang bisa mendukung Ibu? Ya, tentunya pihak yang bisa mendukung saya untuk melakukan strategi ini mungkin dari kepala sekolah dulu, menjalankan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, kemudian mungkin dengan rekan sejawat yang satu mapel gitu, yang biologi, karena kami ada 2 guru biologi, jadi saya bisa berkolaborasi dengan satu lagi, dengan guru biologi satu lagi. Jadi saya juga bisa menanyakan uh, tentang metode, tentang model kepada rekan sejawat saya itu, Bu Asti. Baik, berarti Ibu akan meminta kepada rekan sejawat yang lebih, berkompeten gitu ya, Bu, ya, sudah profesional gitu ya, sudah banyak Iya, pasti. pengalaman. Baiklah, eee, sekarang, untuk waktunya kapan nih mau dimulai nih, Bu? Oh iya, karena ini masih pas penilaian akhir semester, kemungkinan setelah pas Bu Asti saya akan mengadakan di kelas itu nantinya. Oke, baiklah. Berarti setelah pas ya, Bu. Kira-kira rentang waktunya berapa lama nih, Bu? Mau saya lihat peningkatannya? Sekitar 2 minggu lagi lah Bu Asti. 2 minggu lagi ya, Bu, ya. Tadi, dari angka 5 tadi, kira-kira mau ke rentang angka berapa nih, Bu, biar meningkat? Ya, kalau saya kira-kirakan kalau 10 itu terlalu sempurna ya Bu Asti. Kira-kira saya ingin tingkatkan ke 8 lah Bu Asti. Karena saya ini jenjangnya SMA, kalau kalau 8 itu insya Allah masih memuaskan itu untuk anak. Baik, Bu. Saya lihat ini rencananya sudah sangat, bagus ya, Bu. Semoga ke depannya nanti akan berjalan dengan sesuai dengan, apa yang diharapkan ya, Bu Ayu. Iya Bu Asti. Baiklah, ini waktu kita nggak panjang ya, Bu. Kemudian kita akan kegiatan penutup nih, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan coaching kita kali ini, alhamdulillah pertama saya mendapatkan eh, solusi gitu. Lebih lega hati saya ini karena bisa share sama ibu tentang permasalahan di kelas saya yang saya dapatkan selama ini. Dengan kita saling share, mungkin berbagi pengalaman, setidaknya saya ini bisa menemukan titik-titik solusi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya nanti, Bu Asti. Baik, Bu. Berarti, ini permasalahan Ibu, dari coaching yang kita lakukan ini sudah mulai menemukan, titik temunya ya, Bu, ya? Sudah mulai menemukan solusinya ya, Bu, ya? Iya, Bu Asti. Terima kasih loh, Bu Asti. Iya, sama-sama Bu Ayu. Saya juga terima kasih karena mendapatkan ilmu secara tidak langsung. Saya juga mendapatkan ilmu bagaimana mengelola kelas untuk anak-anak yang hiperaktif.
Terima Iya, kasih Bu atas Asti. kesempatannya Bu Ayu. Mungkin lain waktu Iya, kalau misalnya ada masalah lagi, boleh kita coaching lagi sama-sama. oke Bu Asti, siap. Oke, baiklah Bu Ayu, sampai di sini kegiatan coaching kita kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Asti, Bu Ayu, alhamdulillah ya coachingnya berjalan dengan lancar. Menurut pengamatan saya, Bu Asti sebagai coach ini itu cukup baik. Ya, Bu Asti, juga Bu Ayu juga sudah cukup baik memberikan penjelasan sebagai coachingnya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, setelah saya lihat ada catatan-catatan kecil nih untuk saya. Nih, untuk coach nih, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu Asti lakukan pada coach kita pada hari ini, Bu Asti? Baik, Bu Ani, yang sudah saya lakukan itu kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama mendengarkan, bukan, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya, bagus sih ya, benar sekali. Saya sudah lihat tadi si coach bertanya dengan alur tirta yang sempurna, tujuannya nampak, terus coachnya juga menjawab dengan rencana aksinya yang jelas, juga rasa tanggung jawabnya yang tinggi. Baik, Bu Asti, pertanyaan selanjutnya dari saya. Kira-kira nih, Bu Asti, apa ya kompetensi yang akan Bu Asti kembangkan setelah Bu Asti melaksanakan coaching pada hari ini? Mungkin yang saya kembangkan ke depannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Anissa. Oh iya ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk mengembangkan kompetensi yang Bu Asti inginkan, kira-kira bagaimana nih usaha-usaha Bu Asti ke depannya? Baik, Bu Anissa, mungkin ke depannya saya akan lebih banyak melihat-lihat video tutorial di YouTube atau banyak bertanya dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Juga saya akan sering latihan nih Bu, latihan coaching dengan teman-teman di sekolah. Iya, baik, Mungkin luar itu Bu. biasa ya, luar biasa sekali coach kita pada hari ini. Baik, Bu Asti, Bu Ayu, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Nanti lain waktu kita ketemu lagi, kita saling coaching lagi ya, Bu Asti, Bu Ayu. Baik Bu Iya, Bu Anissa, Anissa. siap. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.